Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Irwan Simanihuruk dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Negeri Medan. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hukum Hooke, di mana hukum Hooke merupakan subbab dari elastisitas zat padat. Sebelum kita membahas materi hukum Hooke, kita bahas mengenai elastisitas bahan. Apa itu elastisitas? Nah, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, untuk mengetahui apa itu elastisitas, mari kita perhatikan animasi berikut. Berdasarkan animasi, jika seseorang menaruh anak panah pada bowstring dan menarik bowstring tersebut, maka bowstring itu akan bertambah semakin panjang dan berubah bentuk. Kemudian, ketika seseorang tersebut melepaskan tarikannya, bowstring akan melontarkan anak panah dan kembali ke bentuk semula. Sifat elastis atau elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan. Sedangkan benda yang tidak segera kembali ke bentuk semula setelah gaya luar yang diberikan dihilangkan disebut benda tak elastis. Perhatikan grafik hubungan gaya dengan pertambahan panjang pegas berikut. Berdasarkan grafik, dari titik O ke titik B, deformasi atau perubahan bentuk kawat adalah elastis. Ini berarti jika tegangan dihilangkan, kawat akan kembali ke bentuk awalnya. Dalam daerah deformasi elastis, terdapat daerah yang grafik linear, yaitu OA. Dari titik O sampai titik A berlaku hukum Hooke, dan A adalah batas hukum Hooke. Titik B adalah batas elastis. Di atas titik ini, deformasi kawat adalah plastis. Jika tegangan dihilangkan dalam daerah deformasi plastis, maka di titik D kawat logam tidak akan kembali ke bentuk awalnya, melainkan mengalami deformasi permanen. Tidak menutup kemungkinan benda yang bersifat elastis dapat menjadi plastis atau bahkan hancur. Gaya yang menyebabkan perubahan bentuk benda akan sebanding dengan tegangan dan regangan yang berupa perubahan panjang benda tersebut. Tekuk, di mana pada titik ini hanya membutuhkan tambahan gaya tarik kecil untuk mengalami pertambahan panjang paling besar. Di titik E adalah titik patah. Jika tegangan yang kita berikan mencapai titik E, maka benda tersebut akan patah. Hukum Hooke pertama kali dikenalkan oleh Robert Hooke pada tahun 1666 yang berbunyi, jika gaya tarik tidak melampaui batas elastis pegas, pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Secara sistematis, dapat dituliskan dengan F sama dengan K dikali dengan delta X, di mana F adalah gaya yang diberikan terhadap pegas, dan K adalah tetapan pegas, dan delta X adalah pertambahan panjang pegas ketika diberi gaya. Sebuah pegas ditarik suatu beban dengan gaya F, pegas akan memberikan gaya pada beban. Besarnya sama dengan gaya yang diberikan benda pada pegas tetapi arahnya berlawanan. Gaya ini kemudian dikenal dengan sebutan gaya pemulih. Secara sistematis, dapat dituliskan F sama dengan minus K dikali delta X. Tanda negatif menunjukkan gaya pegas selalu menuju ke titik kesetimbangannya. Jika pegas direnggangkan delta X positif, maka gaya yang dikerahkan pegas adalah negatif. Begitu juga sebaliknya. Konstanta pegas menunjukkan perbandingan antara gaya dengan delta X. Selama gaya tidak melampaui titik patah, maka besarnya gaya sebanding dengan perubahan panjang pegas. Semakin besar kita merenggangkan pegas, semakin besar pula gaya yang dikerahkan pegas. Begitu juga sebaliknya. Kita pahami contoh soal berikut. Seorang anak bermasa 30 kg bergelantungan di sebuah pegas. Pegas bertambah panjang 10 cm. Tentukan tetapan pegas dalam satuan internasional. Penyelesaian.
Diketahui M sama dengan 30 kg, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, delta X sama dengan 0,1 meter. Ditanya tetapan pegas. Berdasarkan hukum Hooke, F sama dengan K dikali delta X. F sama dengan M dikali G. Maka dengan mensubstitusi semua nilainya, maka kita peroleh K sama dengan 3000 Newton per meter. Kita telah belajar mengenai tetapan gaya K dari sebuah pegas yang muncul pada hukum Hooke. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan tetapan gaya dari suatu benda elastis, misalnya sebatang logam atau seutas kawat logam? Nah, untuk menentukan tetapan gaya K pada benda elastis dari suatu benda, dapat dicari menggunakan persamaan berikut. K sama dengan A dikali E per L. Dengan K adalah tetapan gaya pada pegas, A adalah luas penampang benda, E adalah modulus elastisitas, dan L adalah panjang benda tanpa ditarik. Di SMP, Anda telah mempelajari bahwa beberapa resistor dapat disusun secara seri, paralel, dan gabungan keduanya. Sama halnya dengan ini, beberapa pegas pun dapat disusun secara seri, paralel, maupun gabungan keduanya. Susunan pegas ini dapat diganti dengan pegas pengganti. Pertama adalah susunan seri pegas. Prinsipnya, gaya tarik yang dialami tiap pegas sama besar, dan gaya tarik ini sama dengan gaya tarik yang dialami pegas pengganti. Yang kedua adalah pertambahan panjang pegas pengganti seri sama dengan total pertambahan panjang tiap-tiap pegas. Berdasarkan kedua prinsip tersebut dan hukum Hooke, dapat dinyatakan bahwa kebalikan tetapan pegas pengganti seri sama dengan total dari kebalikan tiap-tiap tetapan pegas. Yang kedua adalah susunan paralel pegas. Prinsipnya, gaya tarik pada pegas pengganti F sama dengan total gaya tarik pada tiap pegas. Kedua adalah pertambahan panjang tiap pegas sama besar, dan pertambahan panjang ini sama dengan pertambahan panjang pegas pengganti. Berdasarkan kedua prinsip tersebut dan berdasarkan hukum Hooke, diperoleh bahwa tetapan pegas pengganti paralel sama dengan total dari tiap-tiap pegas pengganti yang disusun paralel. Selanjutnya adalah susunan campuran, seri dan paralel. Perhatikan contoh soal berikut. 3 pegas identik disusun seperti gambar berikut. Jika beban M digantung pada K3, pegas tersebut akan bertambah panjang 4 cm. Tentukan pertambahan panjang total pegas. Berdasarkan gambar, diketahui bahwa K1, K2, dan K3 sama dengan K, dan K1 paralel terhadap K2 dan diserikan dengan K3. Kita peroleh untuk K atau tetapan pegas penggantinya sama dengan 2/3 K. Jika beban M digantung pada pegas K3, maka pegas K3 bertambah 4 cm. Maka F3 sama dengan K3 dikali delta X3 sama dengan K sama dengan MG per 4. Total pegas adalah delta X. Maka berdasarkan hukum Hooke, kita peroleh pertambahan panjang susunan pegas adalah 6 cm. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Saya minta maaf atas kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam video pembelajaran ini.